wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga pada pagi hari ini adik-adik masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Pertama, akan kakak perkenalkan bahwa nama kakak Siti Junariah sebagai pembina pendamping kegiatan pramuka di Pangkalan SMP Negeri 1 Kademangan. Kakak di sini akan menjelaskan tentang istilah pramuka. Meskipun adik-adik di SD sudah tahu banyak tentang pramuka, di sini nanti akan saya beritahukan hal-hal yang baru di kegiatan pramuka. Pertama, kata pramuka berasal dari kata praja muda karana. Praja adalah orang, muda karana yang berkarya. Jadi secara utuh praja muda karana artinya orang-orang yang berkarya. Oleh sebab itu, di kegiatan pramuka banyak kegiatan yang dilakukan di luar. Pada kali ini kakak akan menjelaskan kode etik pramuka, yaitu Dasa, Dharma, dan Trisatya. Mengapa pramuka menjadi ekstra wajib di setiap pangkalan pramuka, di setiap SMP? Karena pramuka mempunyai kode etik yang jelas, seperti Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya merupakan janji seorang pramuka kepada bangsa dan negara, sedangkan Dasa Dharma adalah pedoman tingkah laku yang harus dianut oleh anggota pramuka. Jadi tingkah laku sehari-hari seorang pramuka harus sesuai dengan isi Dasa Dharma. Kalian sudah tahu, Trisatya berisi 3 janji. Kemudian Dasa Dharma, Dasa itu 10, berisi 10 poin tentang pedoman tingkah laku seorang pramuka. Nanti di sini kakak akan menjelaskan beberapa saja tentang Dasa Dharma yang harus kalian mengerti, kalian hafal, dan kalian amalkan. Dasa Dharma tidak cukup dihafalkan di mulut saja, yang lebih penting adalah diamalkan. Yang akan saya jelaskan, saya ambil secara acak saja. Nomor 1, poin ke-1 adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini adik-adik harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari agama masing-masing. Bagi yang Muslim, bagi yang beragama Islam harus menjalankan sholat 5 waktu, puasa, zakat, kemudian naik haji yang merupakan rukun Islam, itu harus dijalankan dan harus menjauhi larangan. Adik-adik sudah tahu apa saja larangan pada agama Islam. Demikian juga yang agama Kristen harus menjalankan perintah menurut agamanya. Misalnya kalau pada waktu hari Minggu harus ke gereja untuk melakukan kebaktian, dan begitu agama-agama yang lain menyesuaikan dengan ajarannya masing-masing. Jadi seorang pramuka tidak boleh tidak menjalankan agama apapun atau tidak mempunyai agama, tidak boleh, harus menjalankan sesuai dengan perintah agamanya masing-masing. Yang kedua saya ambil dari butir ke-7, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat artinya tidak boros, tidak mengeluarkan uang untuk hura-hura, untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian cermat artinya dalam melakukan sesuatu harus cermat. Cermat itu hati-hati, dipikirkan dahulu sebelum bertindak.
Kemudian bersahaja artinya tidak berlebihan. Bersahaja itu sederhana, baik dalam berpakaian, ya, kemudian dalam perkataan, juga dalam perbuatan harus sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang berikutnya saya ambil dari butir yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ini merupakan hal yang paling penting harus anak-anak lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anak harus berpikir positif, ya. Pikirkan yang baik-baik saja. Anak-anak tidak boleh berpikiran yang macam-macam yang seharusnya tidak difikirkan. Nah, kalian bisa mengerti sendiri apa yang saya maksud. Suci dalam pikiran, pikirannya harus bersih, tidak boleh digunakan untuk memikirkan hal-hal yang kotor. Suci dalam pikiran. Kemudian perkataan, ini yang saya sangat penting. Dalam perkataan, anak-anak tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor. Suci dalam perkataan artinya apa yang harus anak-anak katakan tidak boleh disisipi dengan kata-kata yang kotor, nah, misalnya misuh dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dalam perbuatan. Kalau pikirannya sudah suci, perkataannya sudah suci, sekarang perbuatannya juga harus suci. Artinya adik-adik harus melakukan kegiatan yang baik-baik saja. Jangan sampai melakukan kegiatan yang tidak berguna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dasar dharma. Di sini akan saya tambah, dalam pramuka ada pendidikan kepramukaan, harap dibedakan anak-anaknya. Gerakan pramuka yang terdiri dari penggalang, misalnya penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap, ya, itu sebagai gerakan pramuka dan menjadi ekstrakurikuler. Yang saya sampaikan di sini adalah pendidikan kepramukaan adalah prinsip-prinsip kepramukaan yang dimasukkan dalam mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPS, IPA yang disisipi dengan prinsip-prinsip kepramukaan. Contohnya, misalnya dalam pengajaran matematika, ya, nanti menggunakan prinsip pramuka, yaitu yang pertama adalah gembira. Jadi dalam pelajaran matematika yang seharusnya tegang, ya, kalau pendidikan kepramukaan disisipkan dalam pelajaran matematika harus dilakukan dengan riang gembira, tidak boleh sepaneng, ya. Kemudian harus dilakukan di luar kelas, ya, biar lebih fresh, ya, sesuai dengan kegiatan pramuka yang 80% dilakukan di luar kelas, ya, maka pendidikan yang diintegrasikan dengan pramuka harus dilakukan di luar kelas. Kemudian yang ketiga, prinsip gotong royong. Nanti seandainya mengerjakan tugas, tidak boleh tugasnya individu, harus berkelompok. Semua anggota kelompok harus mengemukakan pendapatnya agar menghasilkan tugas yang maksimal. Demikian adik-adik tentang pramuka yang bisa sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan pramuka yang akan datang, baik secara daring maupun luring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.